Ustaz Deden, emang kalau ada orang baca Quran di rumah di masa seperti ini, baca hadis, terus nggak dapat rezeki gitu? Salah betul. Ya, Bahkan di hadis riwayat Ahmad itu yang tentang di masa pandemi orang yang tinggal di rumah, diam di rumah, tidak keluar rumah, itu kan ada hal yang disebut oleh Nabi dengan sobiron. Jadi diam di rumah itu karena sabar dan muhtasiban, mencari keriduan Allah, pahala dari Allah. Nah, kalau sudah sobiron itu masuk kategori innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Rizkinya nanti yang diberikan oleh Allah itu rizkinya orang yang sabar. Rizki yang penuh, yang tidak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan diam di rumah, dengan sabar, Allah berikan rizki orang yang sabar. Nah, kemudian pintu-pintu rizki itu dibuka dengan membaca Al-Quran, dibuka dengan keimanan, dibuka dengan ketakwaan. Karena iman dan takwa ini dibangun dengan Al-Quran. Disitulah dibukakan berkah langit dan berkah dari bumi. iya. Jadi barangkali ya, bukan barangkali sih, memang pasti dapat itu. Kalau buka hadis, buka ayat, tadabbur baca tafsir gitu, pasti itu dapat semacam apa ya, peluang-peluang besar karena mendapatkan ilmu baru atau cara berpikir baru secara ekonomi. Buat orang bisnis kan hampir segalanya gitu ya, kadang-kadang berujungnya kepada bagaimana ini memiliki nilai ekonomi. Atau bahasa tegasnya making money gitu. Bagaimana ini bisa menjadi uang gitu. Jadi ketika kita duduk di meja makan hari ini gitu, kemudian berpikir how to make money, bagaimana walaupun saya berada di rumah, tapi siang nanti saya bisa dapat uang, gimana caranya, kan gitu. Kalau orang bisnis, tapi dengan adanya ilmu-ilmu baru, dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena tadabbur Quran dan membaca hadis, ada aja itu jalannya. Banyak peluang yang bisa dia dapatkan. Apalagi dengan teknologi sekarang. Ya, dengan teknologi sekarang. Misalnya Ustaz Deden, tadi saya pancing anak saya di meja makan. Tadabbur surah Al-Adiyat ini. Coba apa hubungan antara ayat 1 sampai 5 dengan ayat 6 sampai 8. Menarik di situ. Apa hubungannya? Kan buat yang tidak biasa tadabbur, kok kayaknya apa ya? Ayat 1 sampai 5 ini kan menggambarkan tentang sifat, kalau saya menyebutnya pasukan elit kavalerinya Rasulullah SAW. Kemudian kalau ayat 6 sampai 678 ini kan masyarakat mager nih. Ya, yang bakhil dan cinta dunia. Gitu ya kira-kira. Nah, apa hubungannya? Gitu. Saya pancing gitu sama anak. Sulit mereka menemukan kaitan tanasuk maudhu'i. Ya, hubungan tematik antara ayat 1 sampai 5 dengan ayat 6 sampai ayat 8. Apa hubungannya gitu? Setelah itu ayat 9 sampai ayat 11. Ini kalau kita mau gambarkan. Singkat cerita, saya mendapatkan satu kesimpulan tadi yang saya baru dapat tadi juga, saya bilang sama anak saya. Sebetulnya target utama pasukan berkuda atau kavaleri dalam sumber pertempuran apa sih tugasnya? Yang paling puncak ternyata adalah fawasatun nabihi jama'a.
gitu. Saya bilang, kalau saya bikin pelatihan nih, atau seminar, atau workshop, saya akan kumpulkan pasukan-pasukan berkuda dan ngobrol tentang ayat ini, kira-kira lewat Zoom ini, kira-kira kalau saya bikin laku nggak, kira-kira ada yang daftar nggak nih? Ini cerita sejenak tentang making money gitu ya. Bagaimana bisa dapat uang dari rumah. Tapi ini bercanda sih sebetulnya. Ya bercandanya bercanda positif lah gitu. Karena selama ini ya orang-orang yang berkuda ini berkuda kencang, terus kalau udah kencang ngapain? Ya masuk ke tengah musuh, terus sampai tengah musuh ngapain? Gitu. Kalau tidak punya kemampuan memanah, mengayuh pedang, dan itu dua tangan, bagaimana caranya untuk tetap berada di atas kuda? Seperti apa kekuatan paha dan betis menjepit? Lalu bagaimana mengendalikan kuda ini supaya pertempuran dan seterusnya berlangsung? Akhirnya setelah ngobrol panjang tentang Al-Quran tadabbur gitu di rumah di meja makan, karena saya barangkali otak trainer saya ada gitu. Ini kalau saya bikin gitu misalnya seperti pelatihan atau apalah namanya, nggak sulit dapat uang, tapi untungnya kita bukan para pencari uang lah ya. Banyak kok yang bisa kita dapatkan dari rumah lewat bertadabbur Quran itu. Dan setiap ayat itu sebetulnya pintu-pintu rezeki buat kita semua. Terutama pintu rezeki lewat jalur takwa. Betul nggak Ustaz Deden? Betul. Karena takwa ini memang kalau lihat ayatnya, yaitu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu konteks ayatnya ayat rumah. Ayat rumah itu. Iya. Ayat yang membahas dan berbicara tentang tuntunan kepada Nabi dan tuntunan juga kepada umat Nabi untuk hidup berumah tangga. Bahkan termasuk masalah tolak. Dan memang ayat takwa itu ada di dalam surah At-Tolak, surah melepaskan ikatan pernikahan, sehingga terlihat di situ bahwa kalau melepaskan pernikahan dengan cara-cara dan tuntunan Allah, itu pasti akan berakhir dengan kebaikan, sebagaimana juga mengikatkan akad atas nama Allah juga akan melangsungkan atau berlanjut kepada kebaikan berikutnya. Nah, ayat takwa ini sebenarnya datang karena barangkali atau di sana banyak orang yang melepaskan ikatan pernikahan itu karena masalah ekonomi. Maka ayat ini berbicara tentang rezeki. Dan rezeki ini ternyata dikaitkan dengan takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Janganlah kemudian masalah ekonomi menjadi alasan untuk melepas ikatan pernikahan. Karena persoalannya bukan di masalah rezeki, masalah ekonomi. Rezeki itu dari Allah. Persoalannya adalah meningkatkan ketakwaan. Itu yang perlu atau ditekankan pada ayat tentang takwa. Jadi rezeki orang yang bertakwa yang disebut min haitsu la yahtasib itu sebenarnya ayat rumah. Yakni ayat yang berkaitan dengan urusan rumah. Berarti takwa itu bisa diraih di rumah. Iya, apalagi kalau kita lihat sejenak saja misalnya bagaimana Maryam dengan mihrabnya di dalam rumah, ya kita juga bisa menguatkan mihrab kita